Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nadila Agustina beserta rekan saya Nurul Aini. Kami dari kelompok 5 akan presentasi makalah kami yang berjudul Metode Pendidikan. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri dan materi kedua akan dijelaskan oleh Nurul Aini. Materi yang pertama yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 67. 1. Asbabul nuzul ayat. Ada beberapa riwayat dengan turunnya Surat Al-Maidah ayat 67. Di antaranya dalam surat riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutuskan dengan risalah kerasulan. Hal tersebut menyesalkan dadaku karena aku tahu bahwa orang-orang yang akan mendusta risalahku. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadaku untuk menyampaikan dan kalau tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyisakanku." Maka turunlah ayat ini. Ia mempertegaskan perintah penyampaian risalah serta jaminan akan keselamatannya. 2. Penjelasan ayat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad SAW supaya menyampaikan semua yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, dan tidak boleh disembunyikan atau ditinggalkan satu ayat pun. Hal itu telah dilaksanakan oleh Nabi dengan sebaik-baiknya, yaitu menyampaikan Al-Quran dengan lisan dan tulisan kepada sahabat-sahabatnya dan ahli ulama. Sebagai pewaris, Nabi menyampaikan pula kepada seluruh umat manusia. Baiklah, materi yang kedua akan disampaikan oleh Nurul Aini. Kepada Nurul dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nadila Agustina. B. Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Asbabun nuzul ayat. Para musafir berbeda pendapat seputar asbab an-nuzul atau latar belakang turunnya ayat ini. Al-Wahidi menerangkan bahwa ayat ini turun setelah Rasulullah SAW menyaksikan jenazah 70 sahabat yang syahid dalam perang Uhud, termasuk Hamzah, paman Rasulullah. Al-Qurtubi menyatakan bahwa ayat ini turun di Mekah ketika adanya perintah kepada Rasulullah karena untuk melakukan gencatan senjata muhadanah dengan pihak Quraisy. Akan tetap Ibnu Katsir tidak menjelaskan adanya riwayat yang menjadikan sebab turunnya ayat tersebut. Meskipun demikian, ayat ini tetap berlaku umum untuk sasaran dakwah siapa saja, muslim ataupun kafir, dan tidak hanya berlaku khusus sesuai dengan asbab an-nuzulnya. Sebab ungkapan yang ada memberikan pengertian untuk umum berdasarkan kaidah usul, yang artinya dipatokkan adalah keumuman ungkapan, bukan khusus sebab. Setelah kata ud'u atau serulah, tidak sebutkan siapa objek atau maf'ul bihnya. Ini adalah uslub, gaya pengungkapan bahwa bahasa Arab yang memberikan pengertian umum.
atau li'at ta'mim. Dari segi siapa yang berdakwah, ayat ini juga berlaku umum. Meski ayat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul, perintah ini juga berlaku untuk umat Islam. 2. Penjelasan ayat. Pada awalnya surah An-Nahl ayat 125 ini turun berkaitan dengan dakwah Rasulullah. Kalimat yang digunakan adalah fi'li amr. Ud'u, asal kata da'a yad'utan, yang artinya mengajak, menyeru, memanggil dalam kajian ilmu dakwah. Maka ada prinsip-prinsip dalam menggunakan metode ini menyebar menjadi prinsip dari berbagai sistem. Berbagai metode termasuk komunikasi yang juga pendidikan seluruh dakwah. Komunikasi dan pendidikan biasanya merujuk pada ayat ini sebagai prinsip dasar sehingga kenal menjadi sebuah metode termasuk komunikasi yang juga pendidikan seluruh dakwah. Komunikasi dan pendidikan biasanya merujuk pada ayat ini sebagai prinsip dasar sehingga kenal menjadi sebuah metode. Dengan demikian, ada 3 cara dalam metode dakwah menurut ayat An-Nahl 125 menurut ayat 125 surah An-Nahl, yaitu yang pertama, kata hikmah kadang-kadang diartikan orang dengan filsafat. Filsafat hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang telah tertatih pikirannya dan tinggi pendapat logikanya. Yang kedua, al-mau'izatul hasanah, yang artinya pendidikan yang baik atau pesan-pesan yang baik yang disampaikan sebagai nasihat. Yang ketiga, jadihum billati hiya ahsan. Katakanlah mereka dengan. Yang ketiga, jadihum billati hiya ahsan, yang artinya katakanlah mereka dengan cara-cara yang lebih baik. Kalau telah terpaksa perbantah atau pertukaran pikiran yang di zaman kita ini sering disebut dengan polemik. Ayat ini menyuruh agar dalam hal yang demikian. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.